Ya, sobat Panca 5 Channel. Alhamdulillah kita berada di gerbang utama eh, sebelum kita menuju Keraton Gunung Sagala. Biasanya para penjaro di sini tutur salam kepada para karuhun yang berada di sini. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Itu masih jauh ya Kang ya? Ya lumayan 5 menit lah nanjak. Itu apa Kang? Ini yang masuk ke sini Kang. Nah, ini kediaman keraton. Di atas sebelum kita ke keraton biasanya para penjaro itu diwajibkan bebersih dulu di lokasi Pancuran 5 ini. Oh ini yang pintu gerbang ya Kang ya? Ini pintu gerbang untuk ke keraton. Tapi sebelum ke keraton biasanya penjaro itu diwajibkan untuk bebersih dulu supaya menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Mari kita ke tempat Pancuran 5. Banyak ya Kang ya yang ke sini. Alhamdulillah banyak dari berbagai penjuru Nusantara berziarah bersilaturahim ke Keraton Gunung Sagala. Hati-hati, jalannya menurun, licin. Ya, ini aliran sungai. Biasanya kalau hujan, musim hujan, air ngalir lewat sini. Ada, iya. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di Pancuran 5 buat para penjaro bebersih diri sebelum memasuki keraton Kesepuhan Gunung Sagala. Iya, itu pancurannya. Nah, di sini diwajibkan untuk mandi untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar sebelum kita memasuki Keraton Gunung Sagala. Pancurannya ada 5 ya Kang ya? Iya. Yang di situ ada 5 buah pancuran. banyak ada batu-batu besar. Di sini masih cukup terjaga kelestarian alam karena kerja keras daripada sesepuh keraton dan warga sekitar yang menjaga kelestarian Gunung Sagala. Nah, di sini biasanya penjaro mandi. Oh kalau mau ke atas ya mampir dulu ke sini. Ya, untuk bebersih diri. Kita maju Punten. Mandi ya Kang ya? Mandi di sini. Yang sebut katanya Sumut Pendawa 5 berarti kan ini ya Kang ya? Iya. Yang airnya lancar terus yang sama Alhamdulillah airnya nggak pernah henti-hentinya.
memang ditujukan untuk bersih. Tapi kalau malam itu orang yang mau mandi juga ke sini malam. Ya, bisa mandi. turun. Biasanya kalau penjaro yang mendapat nafas atau perintah dari perwakilan seperti keraton untuk mandi malam, biasanya mandi. Nah ini sahabat yang disebut nama ini apa, Pancuran 5. Pandawa 5 ini kata Pak Vincent juga, yang kalau mau masuk ke Keraton, area ke keraton langsung ke sini mandi dulu, terus mandi dulu ya hitung kita buang sial lah, dari bahasa orang Sunda mah ya Kang ya. Buang sial dulu, mandi dulu, kalau udah mandi dia baru ke atas ke keraton. Nah, air pancuran ini ya, air pancuran ini juga bermanfaat untuk para penjaro setelah didoakan di keraton. Jadi biasanya penjaro ini bawa air ini untuk didoakan di keraton melalui para perwakilan kesepuh keraton, biasanya terus dibawa pulang seperti itu. Buat hajat para penjaro lah, intinya buat hajat para penjaro. Nggak boleh mau interaksi sebentar Kang? Boleh? Monggo. Ini kalau dilihat secara kebatinan, ini lautan Kang, lautan, ini lautan, terus ini ada keraton, masjid di sini, ada keraton itu, masjid di sini. Ini dulu Eyang lagi sholat di sini, ada tempatnya di sini buat sholat. Di sini di kasat mata kebatinan ini lautan, jadi itu air dari lautan itu ngalir ke sini, disebut Pandawa 5. Ini kadang-kadang di sini Kang ada harimau, kadang-kadang di sini tempat ada harimau besar yang penunggu di sini. Ini lautan, yang ini masjid. Dulu Eyang sholat di sini, tapakur di sini, yang di pinggir musolanya. Ya alhamdulillah saya udah tahu keterangan ini. Coba saya pengen ke atas ke keratonnya ya Kang ya, ke keratonnya coba berjalan Kang. Nah, biasanya setelah menghilangkan hadas kecil, hadas besar, para penjaro terus membawa air dari pancuran 5 ini langsung menuju ke keraton. Nah, dibawa ke dalamnya Kang ya Kang. Iya. Nah, arah ke keraton tadi kita balik lagi dari arah pintu gerbang utama itu. Di tengah-tengah itu ada pintu utama dari keraton.
Nanti kita tutur salam dulu di sini sebelum memasuki wilayah keraton. Tapi tiap hari Kang ya di dalam keraton orangnya. Alhamdulillah ada aja penziarah yang datang. Bahkan biasanya kalau yang ramai itu di hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, itu biasanya banyak berdatangan para penziarah. Ya, tepat Maulud Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya penziarah luar biasa berdatangan. Kalau di situ mah nggak ada yang apa ya Kang ya, pancuannya. Gimana? Di pancuannya nggak ada yang Kadang-kadang ada, jika dapat petunjuk. Jadi di sini itu nggak bisa sesuka hati para penziarah, harus melalui restu izin dulu. Ya. Boleh kanan, boleh. Nah, kita sudah berada di gerbang utama menuju keraton. Dibiasakan untuk tutur salam kepada karuhun. kita naik Kang ya. Ya. Ini berarti gerbang pintu masuk yang mau Ke keraton. tujuan ke Keraton. Tapi nanti sebelum di keratonnya ada pintu gerbang lagi. oh, ada lagi Kang di depannya Kang. Iya, di depannya. Nah, di situ kita pun harus tutur salam. Oh, iya. Di sini selalu penziarah diwajibkan untuk tutur salam kepada para karuhun. Ini kok apa Kang ini? Besar banget ini pohonnya. Beringin bukan? Besar ya. Bolong. Nah, ini kita nanjak lagi. Ada tanjakan sebelum menuju keraton. Ini ya. Ya. Nah, di sini di wilayah ini para penziarah tidak diperkenankan untuk mengambil atau merusak apa yang ada di wilayah suci ini. Masih jauh Kang. Sudah dekat. Nanti ada gerbang di situ. Kita tutur salam kembali. Oh, mulai. Iya. Maksudnya ya Kang. Iya.
terbang kembali. Penjaro di sini tidak bisa sembarangan. Semua ada tata caranya. Aturannya. Ya, aturan yang diberikan pada Karuhun kepada kita. Sampai gerbang, kita tutur salam terlebih dahulu. Tutur salam terlebih dahulu, Kang. Assalamualaikum. Ini udah nyampe kan ya, udah nyampe. Alhamdulillah kita udah sampai di keraton, atau orang biasanya menamakan Gedong Jimat. Latar ini aula biasanya diperuntukkan untuk tawasulan, untuk para penjaro jika penjaro cukup padat. Biasanya penjaro pada tafakur di luar ini, luar di ini. area. Ya, luar area. Alhamdulillah kita juga ketemu beberapa penjaro dari macam-macam kota. Ini ada rakaat ini kan. Ya. Ini ada keratonnya. Ini ada keraton di sini dan di situ ada Pusar Bima. Nah, biasanya para penjaro di sini tidak boleh bicara sembarangan. Di situ sudah ada peringatannya bagi para penjaro. Itu penjaro yang sedang bersih, mungkin buat persediaan minum, masak air, atau sedang merebus singkong. Nah, tempat ini juga biasanya didiami para penjara. Assalamualaikum Pak. Ini siapa itu Pak? Jamur. Oh, si jamur. Jamur. Untuk persediaan makan para penjara, karena di sini
larangan utamanya tidak diperbolehkan makan nasi. Sri ya Kang ya. Ya. Nah, ini wilayah suci. Jadi para penjaro yang ingin buang air kecil ada tempatnya. Jadi di wilayah ini dari tadi kita masuk dari pintu gerbang utama sampai di lokasi keraton ini itu batas suci. Jadi ada wilayahnya untuk jika penjaro ingin buang air seni. Berarti ke bawah ya Kang ya? Ya, ke bawah atau ke pancuran. Tapi yang paling dekat dari wilayah keraton arah ke barat. Ya, udah tutup. Ya, assalamualaikum. Ya Kang, kita udah nyampe di sini di lokasi keraton yang Guru. Ya alhamdulillah bisa menerangkan sejarah-sejarah ini. Saya alhamdulillah diizinin dari yang kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya itu diizinin para karun, para sepuh dan para sahabat dan para ulia dan para kerabat dari yang Guru Batara Guru Sangyang Batara Wini Buananya. Alhamdulillah ini kita ini udah menyusuri ini di tempat Gunung Segala ini, ya kita alhamdulillah kita akan ini ditutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hadratus sayyidina wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana wa hamdulillah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Amin ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah,